Nah, bagaimana tanggapan dokter terhadap dampak media sosial yang saat ini dirasakan terutama tentang cemas terhadap hasil pemilu ini? Ya sebenarnya media sosial ini kalau saya pikir seperti pisau bermata dua gitu ya. Tergantung dari diri kita atau si penikmat media sosial ini mencernanya. Kalau kita mencerna secara positif, yang kita terima juga positif tentunya. Tapi kalau kita terima secara negatif, yang kita terima juga negatif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Asifa Zulinanda di podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat aktual dan mungkin cukup relate di masyarakat. Nah, topiknya itu cemas pasca pemilu 2024. Wajar nggak ya? Apakah wajar merasa cemas atas dinamika sosial politik yang terjadi saat ini? Bersama saya hari ini psikiater yang sangat handal merespon emosional yang terjadi di masyarakat. Adalah Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Nah, dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dokter, makasih ya dokter kesempatannya bisa hadir di sini. Nah dokter, setelah pemilu 2024 kemarin, banyak sekali orang yang menyatakan cemas, bingung, juga kadang-kadang ada yang menyatakan dia hopeless nih dokter sama hasil pemilunya. Nah, apakah ini wajar secara psikologis dokter? Kenapa itu bisa hopeless? Nah, mungkin gak sesuai dengan harapannya berarti dokter. Aduh, Gak mungkin kita buka-bukaan di sini, wah. berbahaya ya dokter. Nah, gimana tuh dok? Dari dokter Bayu deh. Apa yang mau jawab? Takut aku jawab ini. Ngeri ya. Isunya yang agak-agak mepet jurang nih. Iya, selangkah lagi bahaya coy. Ya, gimana sih secara psikologis dokter? Responnya itu apakah wajar atau seperti apa? Dewasa dulu ya jawabnya. Setuju. Oke, dokter Siva. Jadi mungkin ada alasan kenapa cemas karena namanya politik ya, pasti ada yang digoreng untuk menjadikan sesuatu menjadi yang nggak ada dijadikan ada. Benar, Yang tidak ada masalah jadikan ada masalah. Betul. Gitu ya dokter Hasbi ya. Nah, mungkin yang cemas-cemas tadi itu yang tadi dia membaca berita yang negatif yang akhirnya diterima setelah mentah-mentah padahal hasilnya mungkin nggak seperti itu ya. Tetapi begitupun karena udah berapa bulan juga ya kita jalani ya. Benar. Berapa bulan ya kira-kira? Dari bulan Hampir 6 bulan. 6 bulan, juga ya, kurang lebih. dokter. Ya, artinya kan pemerintahan yang baru juga mempunyai adaptasi kinerja kerjanya yang bagus juga ya, tapi ya kita selalu berharap yang terbaik. Benar, Gitu sih, dokter. seharusnya pada Betul. Karena sebelumnya kita juga harus pahami gitu ya. Terkadang orang berpikir, kok saya cemas gitu ya. Apa sih mungkin pengertian? Jangan nanti salah persepsi juga gitu ya. Mungkin dia harus supaya tahu sesuatu hal yang belum tentu terjadi gitu kan. Kayak tadi, iya nggak pilihannya itu menang atau kalah gitu kan. Dia udah hopeless aja mungkin. Kalah nih, enggak. Iya nggak ya? Kan gitu ya. Jadi dia juga harus bisa memahami. Kayak tadi dokter Bayu bilang, udah overthinking dia. Benar dokter. Aduh, pilihan saya ntar kalah kayaknya. Ngelihat tadi mencerna sesuatu hal atau berita itu mungkin belum tentu valid gitu ya. Apalagi kalau menang kalah juga belum tentu juga berdampak negatif pada dirinya ya dokter. Iya, kecuali mungkin ada apa ya? Mungkin dia berperan penting terhadap sesuatu sesuatu hal itu gitu. Maksudnya pada bidangnya mungkin atau dia sebagai apa mungkin ya. Banyak yang dia dapatkan mungkin ketika yang dipilihnya itu menang kali ya. Ada dampak tersendiri secara personal ya dokter. Iya. Oke dokter. Nah sebenarnya sih dokter, apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang ketika hasil pemilu dan atau misalnya dinamika sosial dan politik ini tidak sesuai dengan yang diinginkannya? Kalau terjadi itu sebenarnya banyak ya sebenarnya. Banyak. Seperti kita lihat juga di media sosial ya. Kadang antar teman bisa berantem, suami istri bisa ribut gitu ya. Bahkan malah satu kantor bisa nggak cakap-cakapan gitu. Jadi mungkin
lebih banyak mungkin efek buruk ya. Sebenarnya sisi positifnya juga banyak sih sebenarnya. Ya kalau kita bisa menerima dengan hasil yang benar, saya rasa Suportif ya, Dok? sportif gitu ya. Dan kita pahami, oh ternyata kubu mereka bagus. Oh dari sisi mananya itu yang harus kita pahami gitu loh seharusnya. Menyikapi Iya, kekecewaan ya sebenarnya. benar. Berarti harus dewasa menyikapi Sesuatu. menang dan kalah ini ya. Iya benar. Karena sesuatu yang menang dan kalah pasti ada tadi ece-ecean, Iya. enggak bahkan di Olok-olok ya. presiden, Iya ya, benar. di pertandingan bola, Iya. pokoknya asal ada menang dan kalah Iya. pasti ada sesuatu yang membuat sakit hati. Iya. Jadi itu mungkin yang buat jadi cemas nih, takut dibully. Yang Iya. menang juga cemas, nanti menang pun salah. Iya. Nah, Jadi tergantung pada coping mekanisme Betul. setiap orang masing-masing. Betul. Nah, tapi sering coping mekanisme masyarakat itu sering ke arah negatif. Gimana tuh, Dokter? Ya, Pendapat? artinya disitulah pemerintah sebenarnya harus memanajemenkan kedewasaan dari rakyatnya. Iya. Ya kan, Betul. harus di ngertiin dulu nih. Ini rakyat maunya gimana? Rakyat ini dewasanya gimana? Edukasinya Jangan ya, malah Dokter? betul, jangan malah akhirnya banyak terjadi pemecah belah ya. Iya. Banyak pecah belah. Provokasi. Itu yang buat jadinya selama ini cemas-cemas itu ya, pembulian, Iya, hate speech ya betul. kan. Jadi banyak kata-kata buruk. Wah, luar biasa kali sekarang ya, panjang. Udah 6 bulan berjalan masih juga, tapi ya mudah-mudahan semua untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia Raya. Iya. Benar, Dokter. Iya. Nah, Dokter, tadi dibahas sedikit tentang banyak yang hate speech dan segala macam, pasti itu didapatkan terutama di media sosial ya, Dokter. Nah, bagaimana tanggapan Dokter terhadap dampak media sosial yang saat ini dirasakan terutama tentang cemas terhadap hasil pemilu ini? Ya sebenarnya media sosial ini kalau saya pikir seperti pisau bermata dua gitu ya. Tergantung dari diri kita atau si penikmat media sosial ini mencernanya. Kalau kita mencerna secara positif, yang kita terima juga positif tentunya. Tapi kalau kita terima secara negatif, yang kita terima juga negatif. Tergantung ini. Point of view-nya iya, ya, Dokter. marahnya kemana nih? Mungkin dia baca, wah nih rivalnya nih ngejek-ngejek nih gitu ya. Tergantung perasaannya waktu Iya. membaca nggak, Dokter? Iya benar, makanya dia berarti secara nggak langsung dia ngerasa dirinya diejek gitu ya. Soalnya terakhir dia timbul reaksi yang marah, ya emosionalnya berlebih. Nah itu tergantung diri personalitinya benar. Kalau saya rasa itu. Kalau dari Dokter Bayu gimana, Dokter? Ya, memang tadi ya perlu memang batasan-batasan dari sosial media tersebut. Sekarang kita lihat ya, sosial media ini semua orang, semua kalangan bisa mengakses hal tersebut. Yang kita rasa orang yang sudah dewasa lawan bicara kita, ternyata waktu jumpa masih anak di bawah umur, Iya. ya seperti itu. Ternyata orang yang mohon maaf ya, yang memang sedang banyak masalah, orang yang dari memang karena dia lihat apa konten-konten yang lain yang buruk-burukin, akhirnya dia pun ikut memperburuk. Padahal dia nggak tahu, kasihan juga. Yang akhirnya kan banyak juga tuh yang ditangkap. Ternyata mohon maaf ya orang yang dari apa tempat yang terpencil ya, terus memang pengetahuannya kurang, tapi lancar isi kata-katanya kan. Di sosial media. Menyebarkan berita-berita mungkin kurang baik ya gitu ya. Bahkan hoax ya. Bahkan hoax yang paling sering itu sebenarnya harus menjadi apa namanya pertimbangan dari pemerintah untuk apakah sosial media boleh diakses oleh siapa saja. Mungkin harus ada restriksi-restriksi ya. Kalau menurut saya sih seperti itu karena sekarang sudah terlalu masif sekali, bahaya sekali ya. Ya, dan dampak Betul. negatifnya bahkan lebih besar Benar, daripada benar. dampak positifnya, Dokter. Benar sekali. Nah, ya, kalau isu ini kan, Dokter, kira-kira apakah bisa memicu ke gangguan psikologis seperti mungkin gangguan ansietas menyeluruh, depresi, atau bahkan bisa insomnia atau gangguan tidur, Dokter? Pasti bisa ya, karena memang bagaimana cara kerja zat kimia di otak kita itu mengelola emosi. Jadi tadi sedih, cemas, kecewa, takut itu emosi namanya ya. Bagaimana diregulasi di otak kita, kalau sudah dewasa mungkin dia pahami bahwasannya hal ini hanya politik. Hanya orang-orang itu yang
mengelola hal itu. Iya. Kita tidak mengerti apapun itu yang sebenarnya dibilang di sosial media atau di berita benar atau tidak juga kita nggak tahu ya kan. Tapi orang yang tidak bisa mengelola perasaan itu tadi dia bingung Terprovokasi. terprovokasi. Lalu dia merasa dirinya betul, orang lain salah. Dia mau membenarkan semua omongan orang, akhirnya buat dia cemas. Ya, hari-hari dia susah tidur. Kalau udah cemas biasanya jadi susah tidur tuh ya kan, kerja nggak beres juga jadinya, hubungan interpersonal sama anak, sama istri, pacar, malah jadi terganggu. Ada yang malah jadi hubungan anak sama ayahnya karena beda pilihan jadinya berantem terus. Asal Iya. udah kebentur sedikit ribut ya kan. Jadi menyikapinya memang harus dewasa ya. Iya. Mungkin apakah kita belum sanggup? Saya tidak tahu. Iya. Itu tadi seperti saya bilang juga ya. Porsinya kita di mana sekarang? Apakah sebagai rakyat atau sebagai sosok orang yang punya banyak kepentingan di situ gitu ya. Kayak tadi mungkin kayak Dokter Bayu menjelaskan tentang keadaan rakyat gitu ya. Kondisinya seperti inilah gitu. Berarti baik-baiklah mencerna. Mungkin yang orang yang punya kepentingan saya rasa ya beda lagi pasti gitu ya. Cemas, bener cemas. Wah, ini kalau kalah gimana ya? Nggak dipakai lagi atau malah saya dicampakkan gitu ya. Nah, lebih mungkin tingkat kecemasannya mungkin lebih tinggi gitu. Karena ada kepentingan. Benar, iya. Kalau ke rakyat mungkin ya itu tadi memang sama-sama punya nilai negatif lah ya. Nah, tapi sampai tadi Dokter Bayu juga sampaikan ke keluarga jadi ribut, pekerjaan jadi nggak terselesaikan, antara teman bisa berantem gitu ya. Nah, berarti pintar-pintarlah dalam mencernanya gitu. Apakah keadaan ini bisa kita sebut sebagai collective anxiety, dokter? Ya, Karena bisa kan aja. terlalu Kalau dalam masif, suatu ya. komunitas konteksnya bisa, karena collective anxiety itu kan terjadi di suatu komunitas atau perkumpulan gitu ya, di mana seperti fenomena kan terhadap suatu situasi tertentu. Kayak inilah momennya ya, pilkada atau ada pilpres segala macam kan itu ada komunitasnya gitu ya. Otomatis mereka merasa kecemasan bersama-sama gitu. Iya, benar. Nah, kan nggak mungkin tuh ada 100 orang cuma satu yang cemas. Nggak, pasti yang lain pasti ngerasain bareng-bareng tuh di momen yang sama gitu. Apalagi penghitungan suara gitu ya. Pasti punya rasa yang sama gitu. Jadi ya dok, masyarakat itu bisa kita kategorikan sebagai orang yang teredukasi atau orang yang mudah terprovokasi ya, bergantung dari bagaimana dia menyikapi informasinya itu. Nah dokter, ada nggak kira-kira cara kita menjaga batasan supaya kita menjadi citizen yang terinformasi, informed citizen, atau yang overexposed citizen atau yang gampang terekspos ya kan ya dokter? Iya, jadi sebenarnya literasi yang perlu diperbaiki ya, Dokter Asbia, seperti Prof, guru-guru kita ngomong, bahwasanya ngomong sesuatu itu harus dengan literasi yang jelas. Artinya dari sumber yang jelas. Apakah itu dari site-nya pemerintah atau site-nya oposisi, bukan dari perorangan-perorangan yang mempunyai penilaian yang subjektif dan objektif ya. Betul. Jadi karena suka sama Dokter Asbi, jadi Dokter Asbi aja dibagus-bagusin, Dokter Siva nih diburuk-burukin, Jadi atau berlebihan sebaliknya ya, dokter. seperti itu. Jadi carilah sumber yang jelas, sumber yang resmi, dan memang harus kita terus demokrasi namanya ya. Kita juga harus ikut andil dalam pemerintahan ini. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, kritik yang baik, bukan menghina. Berbeda ya, kritik dan menghina itu kan dua kata yang jauh sekali berbeda kan. Nah, jadi seharusnya memang kita sebagai rakyat yang kita bayar pajak ya kan, wajar kita untuk mengkritik, tapi kritiklah dengan benar, bukan menghina. Dan di sumber-sumber carilah informasi itu dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber yang jelas lah, verified ya. Kalau sekarangnya Jadi kalau inform citizen tadi kan kita yang memiliki pengetahuan tersebut gitu ya, mungkin dari segi sosial, politik maupun bahkan ekonomi. Tadi kan Dokter Bayu sudah bilang kita harus punya literaturnya, literasinya gitu kan, sehingga mencernanya juga baik gitu kan, karena ada dasarnya. Sedangkan kalau overexpose itu kan terlalu banyak menerima jadinya kan. Jadi salah juga, harus kita pilah-pilah juga gitu. Kalau enggak ya 10 terima, 10 masuk,
ya 10 juga dikunyah gitu Tapi ya. seringnya sekarang cinta buta, gimana itu Dokter Hasbi? Cinta buta ya. Iya. Mohon maaf terbaik. Saya belum pernah tuh cinta buta. Belum kenal Belum tapi kenal. udah totalitas Iya gitu ya. Bucin gitu ya. Tolong. Seringnya seperti itu ya dokter. Oh, gitu ya. Saya ke Oh, iya. Manchester United walaupun kalah tetap di hati. Iya. Gimana itu ya? Itu komitmen sepertinya. Berarti dokter, masyarakat kita harus cerdas ya dokter dan mau mencari tahu. Jadi nggak sekedar dapat informasi ditelan mentah-mentah. Iya. Benar ya dokter. Nah dokter, ada nggak tips ya dokter untuk mungkin para penonton yang mengalami kecemasan saat masa pemilu atau setelahnya ini juga dokter, supaya menghadapinya itu secara sehat. Karena tadi kan sudah kita bahas, kita pun mungkin harus meresponnya dengan cara yang baik. Nah, ada nggak tipsnya dokter supaya tetap terlihat peduli, namun tidak apatis ataupun tidak terbebani? Mungkin kalau dari saya, sebelum terjadinya cemas ataupun mungkin terjadi gitu ya, berarti dirinya juga harus pintar-pintar. Yang pertama, ketika banyak berpikir negatif, tolong dialihkan ke pikiran positif. Disadari ya dokter? Disadari gitu. Terus kemudian harus menjalani yang namanya hobi dan berpikir yang positif juga selain melakukan kegiatan positif ya. Dan selebihnya itu tadi dasar tadi perlu gitu loh. Ya tadi seperti yang kita bilang kan, Pak saya nerimo. Jadi memang kita harus menerima apapun yang sudah terjadi, yang sudah menjadi takdirnya, ya kan? Iya, betul. Kalau nggak terima ini yang susah. Jadi memang harus kita betul-betul ikhlas, terima dengan keputusan yang terjadi dan sudah terjadi. Ya, betul. Setuju Ya, dokter. Jadi kita bangun mindset, everything happens for the good purpose gitu ya Iya, dokter. benar, pinter bersifat. Iya. Iya dokter. Nah terakhir dokter, boleh nggak kasih pesan kepada penonton supaya yang mengalami keresahan berlebihan ini nggak terbawa-bawa dokter? Kalau saya cukup satu ya, kalau udah mengalami kecemasan terlalu dalam, jangan lupa konsultasi ke psikiater Anda terdekat. Iya, Dokter Hasbi. Benar, dokter. Ada dokter Bayu dan dokter Hasbi di Iya. klinik utama Bina Atma. Terima kasih dokter atas insight yang sangat bermanfaat dan sangat menyejukkan di masyarakat tentunya dokter. Nah dokter, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang mau berkonsultasi bisa menghubungi kemana dokter? Dari dokter Bayu dulu? Saya di klinik utama Bina Atma. Oke dokter, di Bina Atma. Ada Instagram dokter? Ada Dokter Titik Bayu Aryatama. Cuman kadang tidak diaktif karena MU kalah. Harus berat MU juga ya dokter. Kalau dokter Hasbi gimana dokter? Ya, saya sama juga dengan Dr. Bayu di klinik utama Bina Atma, Medan. Di Medan dokter. Iya, benar. Bareng ya sama dokter Bayu. Dokter, kalau Instagramnya dokter? Muhammad Hasbi MD. Oh, Muhammad Hasbi MD. Oke dokter, makasih loh dokter. Obrolan kita hari ini sungguh benar-benar menginspirasi dan membuka pikiran masyarakat tentunya tentang dinamika politik dan sosial saat ini yang terjadi di masyarakat. Nah, sampai jumpa nanti di episode berikutnya. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa.